Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melanjutkan safari politiknya dengan menggelar pertemuan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pertemuan Puan dan Muhaimin menandakan penjajakan koalisi PDI Perjuangan dan PKB di pemilu 2024. Muhaimin bahkan mendoakan Puan menjadi presiden dan berharap dirinya menjadi calon wakil presiden. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat sore Gus Jazil. Selamat sore Mbak Nana, Mas Adi, apa kabar? Dan Direktur Eksekutif. Nana, selamat sore Bang Jazil. Oke, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Rifana, selamat sore Bang Jazilul. Oke, saya mau ke Gus Jazil terlebih dahulu. Gus Jazil, ini Minggu pagi di Taman Makan Pahlawan Kalibata, terus makan pecel pinco, pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Gus Muhaimin Iskandar ini memang penjajakan koalisi antara PDIP dengan PKB? Jadi tadi pagi itu tuan rumahnya itu PKB. Oke. Jadi Puan setelah ke Pak Prabowo naik kuda ke Pak Surya Paloh. Nah, cuman pertemuan dengan PKB tidak dilakukan di kantor agar nuansanya lebih kultural dan mengikat secara tradisi. Makanya PKB menempatkannya justru di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di berdoa bersama atau tahlil yang biasa dilakukan oleh PKB di Makbarah atau makam Pak Taufik Kemas. Nah setelah itu tentu tradisional juga kita makan pecel pinco. Ya pecel pinco ya banyak hijaunya lah di situ, namanya pecel. Itu pasti banyak warna hijaunya. Nah itu semua sebagai bagian untuk memberikan penghormatan kepada PDIP. Dan kami juga surprise karena Mbak Puan juga memberikan kue ulang tahun kepada Gus Muhaimin. Jadi nuansanya sangat natural, kultural, lebih membangun semangat kekeluargaan dan membangun harapan-harapan ke depan seperti yang disampaikan oleh Nana tadi. Oke. Bahwa sampai detik ini atau hasil dari pertemuan tadi belum ada kesimpulan resmi terkait dengan koalisi dengan PDIP. Yang jelas yang sudah resmi PKB sudah bertanda tangan komitmen dengan Partai Gerindra. Oke, kalau dengan Gerindra, PKB ini sudah tanda tangan resmi, dengan PDIP ini belum, makanya pertemuannya dibuat informal dan santai, begitu ya Gus Jazil ya? Jadi tidak ada pembicaraan serius ya, di dalam pertemuan itu? Ya serius tapi santai. Artinya begini, tadi juga sempat saya tangkap bahwa keputusan internal PDIP menyangkut calon presiden dan partai koalisi itu ada di tangan Ibu Megawati. Itu keputusan internal PDIP. Sedangkan keputusan internal PKB itu atau keputusan muktamar PKB mandatnya ada di Gus Muhaimin Iskandar. Tetapi ketika PKB sudah membangun koalisi dengan Partai Gerindra, maka mandat terkait presiden dan calon presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, inilah yang menurut saya dinamika-dinamika seperti ini yang terus kami bangun dan memang komitmen kami dengan Gerindra itu memperluas partai koalisi. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini tadi nggak dijawab secara clear ya, tapi saya bisa tangkap bahwa pertemuan antara PKB dengan PDIP ini berlangsung santai, kemudian informal, relax begitu ya, tidak terlihat ada pembicaraan yang serius. Menurut Mas Adi ini sekedar gimmick pertunjukan politik saja atau memang ada nuansa penjajakan? Atau ya sekedar gimmick pertunjukan politik saja? Ya saya kira ini semacam silaturahmi politik plus-plus ya antara dua partai yang sebenarnya sudah bersahabat cukup lama. Kita tahu PKB dan PDIP itu dalam banyak tarikan nafasnya kan memang selalu berkoalisi. Bahkan sejak 2014 sampai 2024 nanti PKB dan PDIP itu tidak bisa dipisahkan. Senyawa politik ya menurut saya. Bahkan PKB itu sebenarnya adalah irisan politik dari kelompok-kelompok Islam yang sesuai dengan hati dan napas politik PDIP. Islam, NU, dan Islam moderat. Itu tidak bisa dipisahkan. Ini juga menjadi tarikan politik yang menurut saya
menjadi kepentingan PDIP untuk 2024 sekalipun membutuhkan kelompok-kelompok Islam, konstituen Islam, maka jawabannya ada di PKB. Oke. Cuman kan problemnya PKB itu sudah mengikat hati dengan Gerindra. Ya. Tapi karena persoalannya masih cair, serba masih sangat mungkin, komunikasi itu masih serba lancar. Yang kedua, Nana, pasti bicaranya itu bukan hanya sebatas teman lama gitu ya. Soal kemungkinan bagaimana PKB dengan PDIP bisa bekerja sama. Entah bagaimana nanti komposisi Gerindra PKB bergabung dengan PDIP atau PDIP juga menjadi bagian dari PKB dan Gerindra. Oke. Itu lain hal. Yang penting dulu berkongsi, baru kemudian bicara nama-nama. Hebatnya Cak Imin yang dari dulu ingin jadi presiden, tadi itu mendoakan Mbak Puan jadi presiden. Coba bayangkan. Oke. Cak Imin ini bagus betul. Satu sisi Cak Imin ingin jadi presiden, tapi pada saat yang bersamaan Cak Imin juga mendoakan Puan jadi presiden. Itu kita Ini akan tentu bahas. kelowongan hati yang Oke, itu kita akan bahas. Saya mau kembali lagi ke soal koalisinya dulu, baru nanti kita akan bahas doanya Caimin begitu ya. Gus Jazil, kalau begitu sudah ada ikatan resmi antara Gerindra dan juga PKB. Dan saat ini melakukan silaturahmi politik dengan PDI Perjuangan. Apakah kemudian PKB berharap bahwa PDIP bisa bergabung di dalam koalisinya PKB dan juga Gerindra? Gus Jazil, ini semacam ya PDKT dulu lah, supaya PDIP ini bisa bergabung ke dalam wadah yang sama, ke dalam ikatan koalisi yang sama dengan Gerindra dan juga PKB. Gus Jazil. Ya, tentu tujuan koalisi secara praktis itu memenuhi angka presidensial threshold. Bahwa PKB dengan Gerindra itu sudah memenuhi angka presidensial threshold. Tapi untuk membangun Indonesia yang besar ini, kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Maka tergabungnya partai-partai yang lain, misalkan PDIP bergabung di situ akan menambah kekuatan lebih besar lagi. Namun tentu ada proses-proses yang harus disepakati dan dikompromikan gitu. Jadi koalisi yang ingin dibangun oleh PKB tidak hanya semata-mata koalisi untuk menang Pilpres, tetapi untuk kemenangan masyarakat Indonesia gitu, Nana. Oke, Mas Adi. Jadi ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui dulu kalau kemudian nanti PDIP mau bergabung ke dalam ikatan koalisinya PKB dan juga Gerindra. Anda melihat memang ada upaya untuk bisa mengajak PDIP dalam satu ikatan koalisi dengan Gerindra dan juga PKB, Mas Adi? Ya, kalau melihat tautan hatinya cukup cocok ini tiga partai berkoalisi. Entah model koalisinya seperti apa. Mungkin saja nanti itu skenario pertama tetap ya, bahwa Muhaimin Iskandar bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto. Mungkin PDIP akan jadi teman yang. Tapi karena ketiga partai ini sudah mulai cocok, mungkin saja nanti Caimin ini agak sedikit mundur dan menjadi jembatan pertemuan antara Puan Maharani dan Prabowo Subianto. Mungkin Caimin ini kan paling legowo. Bahkan posisi cawapres yang mestinya diminta Caimin di 2019 diberikan kepada Kiai Ma'ruf Amin kok. Makanya tidak heran tadi itu di Makam Pahlawan Caimin mendoakan Mbak Puan jadi presiden. Padahal kita tahu pada saat itu Caimin sedang berkoalisi dengan Prabowo Subianto yang juga ingin jadi presiden. Caimin ini memanai politik itu biasa-biasa saja, kayak main game sesama teman, kalah menang ya pingpan. Ya. Saya membacanya Caimin begitu. Tapi karena ini adalah teman lama, partai yang sering berkoalisi, yang paling penting adalah bagaimana apapun nanti persaingan di internal, tentu Caimin dan PDIP ini bisa berharap untuk terus bisa bersama di 2024. Karena saling melengkapi ini Rifana, dua partai. PDIP butuh partai itu seperti PKB, PKB pun juga partai nasionalis seperti PDIP juga menjadi bagian penting untuk diajak bekerja sama. Itu yang disebut dengan Gus Jazilul bahwa politik 2024 bukan hanya soal melulu menang, tapi bagaimana merawat kebersamaan. Terutama untuk mengantisipasi berbagai ideologi-ideologi yang kemudian kadang menyusup dari partai-partai tertentu yang cukup mengancam posisi Indonesia itu. Itu saya nemunya titik temu yang kemudian bisa dibangun. Oke, jadi tiga partai ini memang sudah cocok ya untuk bisa bergabung dalam satu wadah koalisi. Tapi review tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi soal doanya Caimin terhadap Mbak Puan Maharani. Ketua Umum Anda ini Caimin mendoakan Mbak Puan Maharani menjadi presiden dan minimal Caimin ini jadi cawapresnya. Gus Jazil, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah dialog soal ini juga. Apakah dengan pernyataan ini ada penurunan target dari PKB yang tadinya mendeklarasikan Caimin sebagai capres kemudian turun menjadi cawapres? Gus Jazil. Ya, tentu tadi dalam rangka memberikan motivasi. Doa itu motivasi kepada Mbak Puan untuk juga tidak ragu-ragu jika ingin maju menjadi presiden.
Oke. Karena di mana-mana Gus Muhaimin di forum-forum yang lain ketika doa bersama Gus Muhaimin juga minta didoakan untuk maju menjadi presiden. Jadi posisi tadi itu adalah posisi etika komunikasi yang baik antara tokoh politik untuk saling membesarkan, bukan menjatuhkan. Nah, ini yang diberikan signal ini yang menurut saya penting agar para petinggi partai politik, ketua umum partai politik itu saling menjunjung. Jadi nanti siapa yang jadi, misalkan Pak Muhaimin presidennya, saya yakin berarti Mbak Puan doanya belum terkabul. Kan gitu. Kalau yang terjadi misalkan Mbak Puan yang jadi presiden, maka doa Pak Muhaimin makbul. Itu menurut saya saling memberikan gairah. Karena ini penting masyarakat ini diberikan keteladanan dan contoh kebersamaan di dalam politik ini. Jadi gini, politik Nana bukan hanya sekedar tempat untuk saling bertengkar, tapi juga untuk saling mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, tapi saya ingin tanya, targetnya PKB tetap menjadikan Caimin sebagai capres atau bisa turun menjadi cawapres? Sesuai tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda. Sampai detik ini Pak Muhaimin menerima mandat muktamar maju menjadi calon presiden. Itu Mbak Nana, mohon doanya kepada masyarakat Indonesia bahwa sekarang ada upaya untuk membangun kompromi koalisi itu adalah satu keniscayaan. Tetapi tekad, keinginan agar PKB menempatkan kadernya menjadi calon presiden, saya pikir itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu adalah bagian dari kerja partai politik. Baik, Mas Adi, ini tetap ditegaskan lagi oleh Gus Jazil bahwa hasil muktamar PKB menginginkan bahwa kadernya menjadi capres. Tapi di sisi lain ada pernyataannya Caimin yang tadi kita dengar bahwa mendoakan Mbak Puan, meskipun itu doanya doa baik ya, tapi minimal Caimin ini bisa menjadi cawapres. Ini ada penurunan target yang mungkin tadi ada slip of tongue memang disampaikan atau memang seperti apa sih Mas Adi? Tadi jelas soalnya disebutkan. Apakah ini bentuk penurunan target dari capres menjadi cawapres di PKB untuk pemilu 2024, Mas Adi? Ya, saya ingin komentar dua hal. Caimin ini orang baik dan menganggap persaingan antar partai, antar elit itu biasa-biasa saja. Caimin itu coba bayangkan, selain dirinya ingin jadi presiden, Prabowo juga teman koalisi, Mbak Puan yang saat ini belum berkoalisi resmi juga didoakan untuk jadi presiden. Jadi ini baik-baik saja. Ini yang menurut saya butuh kedewasaan untuk melakukan ini, karena tidak semua orang bisa melakukan ini, Rifana. Yang kedua, menurut saya sangat rasional kalau kemudian Gus Jazilul memantok harga mati ya bagi Caimin itu adalah sebagai capres. Tapi kan ada basis-basis rasional. Kalau kemudian di end of the day-nya, misalnya posisi itu nggak rasional, hanya sebatas posisi cawapres, ya tentu turun targetnya itu harus dilakukan. Makanya tidak mengherankan kalau Caimin itu relatif agak dijajokkan untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dengan catatan Caimin tetap sebagai cawapres, kalaupun toh dengan Pak Prabowo Subianto tidak cocok, saya membaca siapapun nanti yang mau berkoalisi dengan Muhaimin Iskandar, Caimin dia pasti akan pindah ke lain hati. Siapa tahu cocok dengan Mbak Puan bisa berpasangan. Andai Caimin diberikan satu kursi untuk bisa menjadi pendampingnya. Dengan catatan itu, kalau posisi cawapres juga adalah harga mati. Atau jangan-jangan nanti ada skenario ketiga, nggak perlu cawapres, cukup jadi kingmaker, menjadi jembatan begitu banyak kepentingan politik antar elit, dan Caimin bisa dengan mudah mengkomunikasikan itu, komunikasi dengan PDIP, komunikasi dengan Gerindra, komunikasi dengan Golkar, dengan KIB, dan seterusnya. Jadi kalau di ranking tentu capres pertama, turun dikit cawapres karena ada basis rasional. Kalau untuk kanan kiri misalnya kalkulasinya nggak rasional, kemudian juga Caimin menganggap ini sesuatu yang dipaksakan, ada pilihan yang ketiga, cukup menjadi kingmaker di antara begitu banyak kepentingan partai politik. Toh rasa-rasanya yang bertanding adalah teman-teman partai politiknya Caimin dan Gus Jazilul semua. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini komunikasi politik yang bagus ya menurut saya. Supaya tidak melulu tawuran opini seperti yang belakangan terjadi soal klaim dan jegal-menjegal. Oke. Jadi ini silaturahmi yang baik, tapi apakah kemudian PKB terutama Muhaimin Iskandar tetap kekeh begitu ya untuk menyorongkan dirinya sebagai capres atau cawapres? Nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda
masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Jazilul Fawait, Waketum PKB, dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Saya mau ke Gus Jazil lagi. Gus Jazil, kemudian dengan menawarkan diri ataupun menjajaki koalisi dengan PDI Perjuangan, terutama mendoakan tadi Mbak Puan menjadi capres dan kemudian Caimin menjadi cawapresnya Mbak Puan. Apakah kemudian PKB belum yakin bisa berpasangan dengan Prabowo dan Gerindra? Gus Jazil? Ini bukan soal keyakinan, tetapi pada tahap pembicaraan dan step. Alternatif bahwa bukan alternatif, bahwa hasil kesepakatan dengan Partai Gerindra itu urusan presiden dan calon wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Begitu. Nah, sementara termasuk juga memperluas partai-partai koalisi yang ada di koalisi PKB dan Gerindra. Jadi pertemuan tadi itu seandainya nanti PDIP bergabung tentu akan duduk bersama. Artinya tidak kemudian PKB lari dari Gerindra, tidak, akan duduk bersama. Demikian juga PKB dan Gerindra tetap membuka peluang untuk kerjasama dengan partai politik lainnya. Jadi pertemuan yang dilakukan oleh PKB dan PDIP tadi itu adalah semata-mata ingin bagaimana koalisi yang nantinya akan dibangun oleh PKB itu betul-betul koalisi yang solid untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan PKB dan Gerindra. Maka kita tetap akan buka. Nah, demikian juga dengan PDIP yang tadi itu masih pada level awal menurut saya, masih pertemuan pertama. Jadi belum kelihatan, belum bisa disimpulkan poin resminya apa. Baik. Tetapi kami tuh bahagia karena kehangatan, membangun harapan itu terjadi tadi. Doa-doa yang baik terjadi. Saya tanya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi kalau dilihat sejarahnya ya ke belakang, apakah kemudian PKB dan PDIP ini lebih punya chemistry untuk bersama ketimbang Gerindra dan PKB atau bagaimana? Kalau Anda lihat rekam jejaknya, perjalanannya, karena kan ini baru pertama ya PKB berkoalisi dengan Gerindra. Sebelumnya PKB selalu lebih sering berkoalisi dengan PDIP. Dengan adanya pertemuan ini, kalau bisa dilihat chemistry-nya ini lebih nyambung kemana sebetulnya chemistry politiknya, Mas Adi? Kalau dilihat rekam jejaknya tentu lebih jauh condong ke PDIP. Karena ya kalau kita lihat korespondensi historisnya, ya baru sekarang PKB dan Gerindra itu cocok dan mengikat dalam satu koalisi. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menyatakan bertaruh ke banyak orang bahwa dua partai ini nggak cocok. Dari berbagai unsur kepentingan nggak cocok. Saya dibully dengan teman-teman PKB. Oke, anggap itu sebagai sebuah susu yang sudah tumpah lah ya, nggak perlu diratapi. Sekarang kita bicara soal bagaimana kemungkinan partai ini bisa bersama. Kalau memang Muhaimin Iskandar, Caimin dan Gus Jazilul mematok harga mati bagi Caimin maju 2024 entah sebagai capres dan cawapres. Bagi saya Nana, siapapun partai itu yang mengajak dan memastikan bisa maju bagi Caimin, pastinya koalisi itu akan solid. Tapi kalau patokan soal capres Muhaimin dan cawapres Caimin itu turun grade, maka saya tidak mungkin dengan siapapun tentu saja PKB akan berkoalisi. Makanya dalam konteks inilah kalau koalisi Gerindra dengan PKB saat ini tidak memastikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, rasa-rasanya kalau ada tawaran dari tetangga sebelah yang rumputnya jauh lebih hijau, tidak coba untuk dimajukan. Karena ini kan tentu ingin menyelamatkan kotel efek di 2024. Kalau Mbak Puan maju menambahkan Muhaimin sebagai cawapres definitif, segera deklarasi, kok rasa-rasanya iman politik Caimin juga akan sedikit goyang lah, kira-kira begitu. Karena dengan Gerindra sampai saat ini belum diresmikan ini hitbah politiknya, sudah cocok, sudah dikawinin, tapi cincin-cincinnya itu belum diikat dengan koalisi yang kemudian mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres, Nana. Dengan catatan Caimin tetap harus maju di 2024, kecuali nggak harus maju ya, dan siapapun bisa berkoalisi. Iman politiknya PKB dan juga Caimin bisa goyangkah Gus Jazil kalau kemudian nanti PDIP memajukan Mbak Puan sebagai capres dan kemudian mengajak Caimin sebagai cawapres, sementara dari Gerindra ini cincinnya belum diikat, Pak Prabowo belum jelas mau mengambil Caimin sebagai cawapres. Kalau ada tawaran itu bagaimana? Apakah akan pindah ke lain hati dengan tawaran tetangga sebelah?
semua yang dibicarakan PKB, silaturahim, membangun komitmen itu dalam koridor dinamika, Nana. Oke. Belum ada keputusan yang resmi ya terkait presiden dan wakil presiden. Nah, yang namanya politik itu adalah seni membangun kemungkinan. Jadi, apa yang menjadi target PKB, apa yang menjadi cita-cita PKB untuk memiliki kader yang terbaiknya menjadi presiden, itu tetap akan kita bangun. Oke. Nah, tentu dengan kompromi-kompromi seperti ini menurut saya akan mendewasakan PKB dan partai politik yang lain. Karena tidak mudah membangun kompromi, apalagi disebut oleh Pak Adi Prayitno dengan basis rasional, dengan basis yang memang mengutamakan kepentingan banyak, itu tidak mudah. Nah, PKB ingin menempatkan diri di situ. Jadi politik itu seni yang mengembirakan untuk membangun komunikasi. Pertanyaannya tadi nggak dijawab, Gus Jazil. Bagaimana kalau kemudian ada tawaran dari tetangga sebelah yang sudah pasti menjadi cawapres? Ini bagaimana? Kamu jangan suka mengandai-andai. Nah, itu tidak bagus untuk pengamat, karena kita harus membangun basis dengan narasi yang rasional. Karena bagi PKB asal itu untuk kepentingan membesarkan PKB dan untuk kepentingan rakyat banyak, PKB akan berdiri di situ. Mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, itu yang menjadi concern utamanya PKB. Tetapi sekali lagi, jangan andaikan sesuatu yang buruk buat PKB, maksudnya gitu. Kita sedang optimis untuk menjadi presiden, Nana mengandaikan untuk menjadi wakil presiden. Jadi optimisme itu buat kami, buat partai kami, buat PKB, para kader. Tapi yang jelas capres sebagai untuk Muhaimin Iskandar itu harga mati ya bagi PKB ya, Gus Jazil ya. Bagi internal PKB harga mati. Oke. Kalau kemudian nanti maksud saya, Nana, ini keputusan internal partai yang harus dihormati. Tetapi kita ada pertimbangan-pertimbangan rasional yang nantinya dalam dinamika itu akan muncul. Seperti yang disampaikan tadi, soal parliamentary threshold, soal elektoral, soal yang lain. Pertimbangan-pertimbangan rasional itulah yang kemudian bisa menurunkan target dari capres ke cawapres. Tapi ada juga pertimbangan rasional yang kemudian nanti berujung bisa saja PKB ditinggal, akhirnya Gerindra dan PDIP berkoalisi memasangkan Prabowo dan juga Puan. Itu sudah siap juga, Gus Jazil? Karena politik itu adalah seni berbagai kemungkinan. Betul, justru PKB memiliki positive thinking bahwa kadernya Gus Muhaimin itu layak ditandingkan dan dimajukan untuk menjadi presiden. Itu menurut saya boleh ditanding-tanding dengan siapa yang menurut saya justru itulah yang sekarang sedang disampaikan oleh Gus Muhaimin ke publik. Coba dinilai siapa calon-calon presiden yang ada, apa visinya, apa kepentingan untuk membesarkan atau bagaimana rakyat Indonesia sejahtera ke depan. Nah, inilah yang menurut saya sosok Gus Muhaimin ini bagi PKB, bagi internal PKB final pantas menjadi presiden. Dan kami semua berdoa, kami semua berjuang bahwa kemudian ada sisi-sisi rasional karena komunikasi dengan partai yang lain, itu adalah fakta politik yang nanti akan kami jalani. Gitu. Kita tunggu nanti bagaimana arah perjalanan politiknya, apakah pertimbangan-pertimbangan rasional itu kemudian yang akan memberikan pilihan-pilihan lain bagi kader internal PKB yang tadinya menginginkan Muhaimin Iskandar sebagai capres, dan pertimbangan-pertimbangan rasional itu yang kemudian bisa mengubah target dari capres menjadi cawapres. Kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Saya selalu Gus Jazil dan juga Mas Adi. Makasih. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.